wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa usalli wa usallim ala khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawil muru'ati wal makrumat wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ta'aqabatis sunun wal ayyam was sa'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, rezeki dan keberkahan yang diberikan kepada kita, sehingga nikmat yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memudahkan dan senantiasa mengarahkan kita menuju kepada ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memudahkan kita untuk melakukan amal soleh yang merupakan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan dan memberikan kepada beliau pahala-pahala, karena kitab ini adalah merupakan kitab yang paling banyak dijadikan bacaan, dan hampir setiap masjid-masjid yang aktif kajiannya, taklimnya di seluruh dunia itu kebanyakan mengacu kepada kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu adalah satu anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga amalannya tidak akan pernah putus dan tidak pernah terhenti sampai apa yang ia catat dan apa yang ia susun ini sudah tidak dibaca lagi oleh manusia. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-20, masih pada bab taubat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abi Sa'ad bin Sinan, kunyanya adalah Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau adalah salah seorang sahabat yang di zamannya dia adalah sigar sahabat, atau sahabat anak-anak, karena dia memang lahir pada tahun 10 sebelum hijrah. Jadi 10 tahun sebelum hijrah beliau dilahirkan. Artinya dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih anak-anak, masih umur 10 tahun. Karena pada saat perang Uhud, pada saat perang Uhud, dia pada waktu itu masih belum boleh ikut untuk berperang. Perang Uhud 3 Hijriah ya, pada saat 3 Hijriah itu 1 tahun setelah perang Badar. Umurnya masih 13 tahun. Mereka belum bisa diikutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Ada beberapa sahabat itu yang tidak ikut. Zaid bin Sabit, termasuk ini Abu Sa'id Al-Khudri, karena belum cukup umur, dianggap belum balik pada waktu itu. Bapaknya Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga sahabat. Jadi
Dia anak bapak sahabat dari Bani Hadrah dari kabilah Hazraj. Bapaknya lah yang menghisap darah yang keluar dari pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu karena terkena pecahan perisai, kena pecahan baju besi. Jadi dicabut oleh siapa? Abu Ubaidah yang cabut. Itu dicabut tidak dengan giginya, tidak dengan tangannya, tapi dicabut dengan gigi supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kesakitan. Tapi yang menghisap darahnya adalah mengeluarkan darahnya karena orang dulu begitu supaya tidak infeksi, dikeluarkan darahnya itu adalah oleh Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia pun meninggal pada hari itu, pada perang Uhud. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan bahwa siapa yang meminum darahku atau menyentuh darahku maka dia tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Namun beliau syahid pada saat itu sehingga Abu Sa'id Al-Khudri merasakan pahitnya yatim. Pahitnya kehilangan orang tua di usia-usia yang mereka membutuhkan bukan cuma kasih sayang tapi membutuhkan juga penghidupan. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri walaupun dia dari golongan Ansar, orang penduduk Madinah, tetapi dia bergabung dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini kebanyakannya adalah orang dari luar. Orang dari luar Madinah, orang dari Mekah, dari Yaman, itu yang berada di bagian belakang Masjid Nabawi. Ahlus Suffah dikenal. Mereka tidak punya pekerjaan, bukan mereka malas, tapi mereka memang mungkin tidak mempunyai tanah untuk diolah, dan mereka juga bukan tidak pandai mengolah tanah, bukan orang pertanian, tidak terbiasa bertani. Orang-orang Mekah itu kan pengembala atau pedagang. Mereka juga memang orang miskin, tidak punya modal untuk berusaha. Jadi mereka hanya mengandalkan belas kasihan kaum mukminin pada saat itu. Nanti Ahlus Suffah itu tidak ada setelah banyaknya ghanimah-ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin, atau beberapa tempat itu mengirimkan upeti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau termasuk periwayat hadis terbanyak. Ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk orang yang aktif karena memang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang mereka paling banyak mendapatkan faidah atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak sibuk dengan kehidupan dunia. Jadi sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara sahabat yang meriwayatkan 1000 hadis, dia yang terakhir, yang ketujuh, yaitu 1170 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal tahun 74 Hijriah, usianya 40 tahun. Ada kisah berkenaan dengan beliau. Satu ketika Abu Musa Al-Asy'ari, kalau tidak salah Abu Musa Al-Asy'ari itu dia mengetuk pintunya Umar bin Khattab 3 kali. Dia salam, assalamualaikum. Tapi dia setelah yang ketiga dia tidak mendapat jawaban, dia pulang. Umar yang mengetahui itu dia marahi, kenapa kamu pulang tadi? Mungkin dia panggil, wallahu alam. Yang jelas, kenapa kamu pulang? Padahal saya baru mau keluar, kenapa kamu pulang? Dia mengatakan bahwa saya mendengar kepada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta izin 3 kali, kalau dia tidak ada jawaban atau tidak diberikan izin, maka hendaklah ia pulang. Maka Umar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat senior, dia merasa tidak pernah mendengar hadis itu. Memang dia tidak pernah dengar. Maka dia bilang, kamu harus datangkan bukti bahwa memang itu adalah
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'dzantum salatan falan yu'zan lahu faraja'tu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari kemudian pergi ke sekumpulan sahabat dan dia kemudian mengatakan, siapa yang menyaksikan atau mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini? Maka yang menyaksikan pada itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini. Karena waktu itu dia paling kecil, paling muda, sehingga dia ingin memberitahukan kepada Umar bahwa saya saja yang kecil tahu hadis ini, apalagi yang sahabat-sahabat senior. Maka Umar tahu bahwa itu adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan, bahwa ada seseorang sebelum kalian, biasanya ini dia adalah orang dari Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menceritakan, kebanyakan kisah yang diceritakan, kalau Rasulullah mengatakan kana fi man kana qablakum, ada seorang kaum atau ada satu kaum atau seseorang sebelum kalian, itu hampir semua adalah kejadian-kejadian pada Bani Israel atau antara orang Yahudi atau Nasara. Orang ini membunuh 99 orang tanpa hak. Artinya dia membunuh dengan sengaja. Tidak ada, bukan karena qisas, bukan karena dia murtad, bukan karena peperangan antara muslim dengan kafir. Karena memang syariat jihad perang itu nanti dibebankan kepada pengikut para nabi itu nanti di zamannya Musa alaihissalam, ketika mereka disuruh untuk memerangi orang atau penduduk yang ada di Palestina. Itulah mengapa orang-orang Israel mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Maksudnya, tetapi kalau yang sekarang, memang yang dulu mereka itu dijanjikan, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke dalam tanah yang telah ditetapkan, tanah suci yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini berlaku di zamannya Musa alaihissalam sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas itu kemudian sudah berpindah kepada kita, kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka menguasai Syam atau Palestina itu cuma sampai pada tahun kalau tidak salah 70-an Masehi. Disitulah mereka membunuh para nabi, mendustakan para nabi, karena dua saja yang kelakuannya Bani Israel itu. Kalau datang Rasul, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Itu kelakuannya Bani Israel. Nah, sampai kemudian pada tahun 70 Masehi mereka dibantai oleh pasukan Romawi. Sampai-sampai mereka itu terusir semua, terusir, dan terakhir mereka disuruh bunuh sendiri anak dengan istrinya. Dia bunuh karena orang Yahudi itu adalah orang yang paling cinta kehidupan, paling takut mati. Makanya jangan percaya kalau yang berperang di sana sekarang itu adalah semua orang Israel, orang Yahudi, Zionis. Di sana itu kebanyakan tentara bayaran. Ada yang kemarin itu yang dibayar sampai 65 juta per pekan. Salah satu orang Spanyol. Itu banyak di sana. Tentara bayaran, karena mereka ini adalah orang yang paling takut
takut mati. La tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Kalian akan dapati orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling rakus dalam kehidupan. Artinya dia akan menempuh jalan apa saja, yang penting dia hidup. Itu ketika disuruh bunuh anaknya dan istrinya supaya dia selamat, dia bunuh anak dengan istrinya. Kemudian setelah selesai itu, raja ini bis-bisian mengatakan bahwa di antara dua harus saling membunuh satu sama lain. Yang hidup itulah yang selamat. Bayangkan hampir semua mati. Cuma berapa gelintir orang saja dan yang sudah terlanjur keluar dari Palestina itu, atau keluar dari Baitul Maqdis, karena inti daripada Palestina itu sebenarnya adalah Baitul Maqdis, Yerusalem. Di situ mereka mendiam itu karena memang itu adalah tempat suci Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu mereka tidak pernah kembali lagi. Sampai nanti pada tahun ini 1948. Karena setelah itu dia dikuasai Romawi sampai diambil oleh Umar bin Khattab. Diambil oleh Umar bin Khattab pada 16 atau 17 Hijriah. Sampai kemudian diambil lagi orang-orang salib pada perang salib pertama, sampai diambil kembali oleh Salahuddin al-Ayyubi. Kemudian orang Yahudi setelah ribuan tahun baru mengambilnya kembali dengan cara licik dan tipu daya, memakai tangan Inggris itu kemudian merampas hak-hak orang di Palestina. Padahal sebelumnya mereka itu adalah orang terusir dari Eropa. Di zaman ketika kaum muslimin diusir dari Andalus, mereka juga yang diusir, bukan cuma orang muslim. Mereka juga diusir dari Eropa. Yang menerima mereka adalah Kesultanan Utsmani pada waktu itu, dan sebagian besar mereka datang mendiami Palestina karena mereka kecintaan mereka terhadap Al-Quds, Baitul Maqdis, dan ini memang tempat suci tiga agama ya. Dan tidak ada pembunuhan terhadap mereka. Tapi begitulah, orang-orang Yahudi memang sudah ditetapkan melakukan kerusakan 2 kali di atas permukaan bumi. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Kami telah tetapkan bagi orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, mereka akan melakukan 2 kali kerusakan di atas permukaan dunia ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir, dan setelah ini mereka tidak ada lagi di dalam kehidupan dunia ini, atau mereka sudah tidak akan pernah lagi mempunyai kekuatan setelah kerusakan yang kedua kali mereka lakukan di atas permukaan dunia. Orang ini membunuh 99 manusia tanpa hak. Maka dia bertanya, fasala an a'lami ahli al-ard. Dia mengatakan, siapa yang orang paling pintar, paling mengetahui agama? Fadulla ala rahibin fa'atahu faqal. Maka ditunjukkanlah seorang rahib seorang uskup. Tapi uskup ini dia lebih ke ahli ibadahnya, dan dia minim ilmu, artinya tidak terlalu banyak mengetahui tentang ilmu agama. Tapi dia orang yang paling rajin beribadah. Ini bedanya, ada alim dengan abid. Nah, itu abid itu adalah orang yang kuat beribadah. Ada juga memang dua-duanya, ada juga alim dan abid, kuat beribadah dan dia mempunyai ilmu yang mumpuni dalam masalah agama. Namun kalau satu alim dan satu abid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mereka itu seperti kafadli ala adnakum, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim yang mengerti agama dengan orang yang abid, cuma dia ahli ibadah saja tapi kurang mengerti masalah agama, seperti keutamaan aku dengan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh. Dalam hadis lain dikatakan kafadlil qamari ala sairil qawakib.
seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang. Jadi jauh ya. Karena abid ini orang yang cuma ahli ibadah, tapi dia tidak mumpuni dalam ilmu agama, itu mudah digelincirkan oleh syaitan, mudah ditipu oleh syaitan. Maka orang ini bertanya kepada abid ini, innahu qatala 99. Dia sudah membunuh 99 nafsan. Dia sudah membunuh, saya membunuh. Dia bertanya, ini saya sudah membunuh 99 orang. Kalau min taubah, apakah saya mempunyai jalan untuk taubat? Artinya mempunyai kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian abid ini dalam persepsinya dia, ini biasanya kalau orang tidak mengerti tentang agama itu menganggap sesuatu dengan jumlah itu, dia anggap itu sesuatu yang besar, dosa yang sangat fatal. Karena jangankan 99, satu saja itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah 99. Maka pada waktu itu dia beristihad sendiri. Abid ini dia beristihad, dia tidak punya ilmu. Seharusnya dia mengatakan wallahu alam kalau dia tidak tahu, antara ragu apakah ada atau tidak jalan dia menuju taubat. Tapi dia jawab karena dia berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan ilmunya. Dia menjawab, la, tidak ada lagi jalan taubat. Jadi kau sudah tidak mempunyai, kau sudah mempunyai 99 orang, tidak ada jalan untuk bertaubat. Ini sudah dosa di atasnya dosa. Nah, dia menjawab dengan perasaannya. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka karena dia sudah tidak merasa tidak ada jalannya, ya dia sekalian bunuh orang tersebut. Dia sekali bunuh orang tersebut, maka cukuplah 100 orang. Oleh sebab itu Imam Malik atau siapa mengatakan ta'allam la adri fa innahu nisful ilm. Belajarlah untuk mengatakan saya tidak tahu, karena sesungguhnya itu adalah separuh dari ilmu. Maksudnya separuh dari itu adalah jawaban yang memang kita harus jawab kalau kita tidak tahu. Jangan sok tahu, karena itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas dalam mengistimbat satu hukum atau dalam menganalisa dalil-dalil, lebih baik kita jawab saya tidak tahu. Dan nanti kita tanya orang yang dia punya kompetensi dalam hal tersebut. Imam Malik radhiyallahu taala anhu ditanya 40 masalah, cuma 7 dia jawab. Orang yang bertanya ini masih marah dia bilang, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah Imam Madinah pada waktu itu. Beliau adalah sangat terkenal penulis kitab pertama adalah Imam Malik. Muwatta itu jauh lebih tua daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jauh. Dia yang pertama mengumpulkan hadis dalam satu kitab. Dia bilang Imam Darul Hijrah cuma menjawab 7 pertanyaan dari 40 pertanyaan. Dia bilang iya, itulah yang saya tahu. Dia bilang saya akan beritahukan orang. Dia bilang beritahu semua orang bahwa Imam Malik cuma bisa menjawab 7 pertanyaan dari 40 pertanyaan yang diberikan. Begitulah para imam dulu sangat wara. Dia tidak berani menjawab sesuatu yang tidak yang dia masih ragu di situ, atau dia mungkin antara tahu, dia mengetahui beberapa dalil-dalil, tapi mungkin dia membutuhkan lagi untuk mentakkid atau mencocokkan dengan dalil-dalil yang lain. Imam Malik bukan seperti ulama-ulama sekarang. Mereka itu punya sanad hadis sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadisnya. Tidak perlu lagi lihat buku, tidak perlu lagi buka Google, karena memang dia punya sanadnya. Bahkan sanadnya adalah sanad yang paling tinggi, sanadnya Imam Malik. Di antara sanad emas, yaitu Malik An-Nafi Maula Ibnu Umar ke Ibnu Umar. Antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis cuma 2 antaranya saja, Nafi dengan Abdullah bin Umar. Tapi begitulah, beliau tidak berani menjawab sesuatu pertanyaan
kecuali kalau dia sudah yakin bahwa itu adalah jawaban yang pas, yang benar menurut dalil yang dia dapatkan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat sekarang orang banyak lebih berani daripada Imam Malik. Semua bisa dia jawab. Ini makanya pentingnya sekarang orang-orang itu apakah kalau dia sering ditanya, hendaknya dia banyak membaca. Kalau memang agak susah menghafal sekarang, mau menghafal hadis Al-Quran saja 30 juz susah dihafal, apalagi hadis yang ribuan hadis, yang kitab bersanad itu hampir sampai ratusan, yang kita tahu cuma 9 kitab hadis, sebenarnya sampai ratusan kitab yang bersanad. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, nanti orang boleh ditanya itu kalau sudah hafal 400.000 hadis. Kalau ini mau dipakai, tidak ada yang orang bisa ditanya. Tapi ya begitulah, tidak kita sampai apa yang kita tahu itulah yang kita bisa berikan. Sehingga pentingnya seseorang itu membaca hadis itu saja, membaca kitab hadis itu, supaya dia ketika mengetahui satu masalah dia ingat, oh dia pernah baca hadis ini ada di sini. Jadi gampang dia cari. Sekarang kan enak juga kita mencari hadis gampang, sudah ada mesin pencarinya. Jadi kalau diingat-ingat satu kata dua kata saja sudah bisa kita cari hadis itu. Siapa yang meriwayatkan, apakah dia sahih. Maka ini yang penting dari pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah hendaknya kalau kita tidak tahu jangan menjawab. Dan itu menjawab atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dosa besar, bahkan disejajarkan dengan kesyirikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu yang dilarang adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ia tidak ketahui. Ini banyak, oh ini adalah sunnah, ini adalah syariat, ini sangat berbahaya karena itu membutuhkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada kias mengkiaskan, namun memang kita ini harus melihat para ulama yang dulu, para ulama yang kuat, al-mu'tabar, sehingga kemudian kita bisa mengambil pendapat mereka. Kalau kita sendiri, kita cuma melihat mana pendapat, mana dalilnya pendapat ulama, mana dalilnya mana. Sehingga dari situ kita mengambil mana yang paling kuat. Kalau kita mau berijtihad, jauh kita. Imam An-Nawawi sendiri saja dia masih mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun tidak semua ya, karena dia juga kuat dalam istinbat hukum. Kemudian setelah dia bunuh, dia tanya lagi, di mana orang pintar agama? Summa sa'ala an ahlil ilmi alami ahlil ard. Kemudian dia tanya lagi, di mana orang yang paling mengetahui masalah agama. Kemudian fadulla ala rajulin alim. Setelah itu dia ditunjukkan kepada seseorang yang dia mengerti agama, punya ilmu dalam masalah agama. Maka dikatakan innahu qatala mi'ata nafs. Dia sudah membunuh 100 jiwa, nyawa. Fahallahu min taubah. Apakah ia punya jalan menuju taubat? Bisa kembali, bisa diampuni dosa-dosanya tersebut? Faqala na'am. Dia mengatakan ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan dia katakan tidak ada penghalangnya dia dengan taubat. Artinya tidak ada yang bisa. Apakah ada yang menghalanginya dia dengan taubat? Ini yang pertama adalah bahwa taubat itu tidak ada penghalang. Banyak kadang-kadang orang putus asa. Tidak mungkin saya dimaafkan oleh Allah.
karena saya sudah banyak dosa. Nah, itu kadang-kadang jadi penghalang perasaan. Padahal tidak ada penghalang pendosa bagaimanapun dosanya itu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, tinggal dia kemudian mengucapkan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, selesai. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala, bahwa wahai anak cucu Adam, seandainya pun dosamu itu sudah menyentuh atapnya langit, kemudian engkau beristighfar, datang kepadaku bertaubat, minta ampun, maka aku akan ampunkan dosamu, dan saya tidak peduli berapa banyaknya dosamu. Maka ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang tenggelam dalam dosa, yang telah melampaui batas, yang bergelimang dosa, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan ada terus sampai matahari terbenam di sebelah barat, terbit di sebelah barat, atau nyawa itu ada di kerongkongan atau saat sakarat, maka disitulah putus rahmat atau tertutuplah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu maka dia senantiasa terbuka, tidak pernah tertutup. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengundangnya, memanggil, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, wahai orang-orang yang tenggelam dalam dosa, ayo mari bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni semua dosa. Yang pertama di sini berkaitan dengan hukum hukumnya membunuh jiwa. Dan yang paling spesifik adalah hukumnya membunuh orang muslim. Karena ada ayat yang mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka hukumannya adalah jahanam dan dia kekal di dalamnya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja tidak diterima taubatnya. Namun jumhur ulama mengatakan dia diterima taubatnya. Jumhur ulama mengatakan diterima taubatnya dengan hadis ini. Karena itu tadi dia ketika alim ini ditanya, iya dia masih mempunyai taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan kalau dia tidak bertobat, tapi mengampuni dosa yang lain kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, di sini kemungkinan kata jumhur ulama mengatakan bahwa taubatnya orang ini yang tidak diterima adalah taubatnya terhadap orang yang dia bunuh. Artinya maafnya itu tidak akan diterima. Karena bagaimana mau minta maaf, dia sudah meninggal. Dan nanti dia akan menjadi perkara sangkutan di akhir kiamat. Awwalu ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamah bainal ibad ad-dam. Yang pertama yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala persoalan di dunia ini antara sesama hamba adalah masalah darah, masalah nyawa. Sehingga di dalam kasus pembunuhan di situ ada 3 hak yang harus dipenuhi oleh seorang yang melakukan pembunuhan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa, dan itu adalah dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Yaitu orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh satu jiwa kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini juga ayat menguatkan bahwa orang yang membunuh itu dia dimaafkan kalau dia taubat.
Karena dibawanya setelah ayat ini mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang tobat, beriman, kemudian melakukan amal soleh, bukan cuma beriman bertobat saja, tapi dia harus beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya itu menjadi pahala, dihapuskan, dan kemudian menggantikan tempat catatan dosanya itu digantikan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan yang dibunuh. Berkaitan dengan yang dibunuh. Maka ini akan menjadi sangkutan nanti pada hari kiamat. Dia akan membayar dengan pahalanya, atau mengambil dosa orang tersebut, Karena memang di dalam Islam cuma boleh wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidak boleh seseorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali yang terjadi adalah pembunuhan yang tidak disengaja, qatlul khata'. Ada juga namanya syibhul khata'. Qatlul khata' itu misalnya dia tebang pohon, tiba-tiba ada orang dijatuhi pohon tersebut, maka dia harus bayar diat, dan bayar diat 100 unta, dan kemudian memerdekakan budak, atau kecuali dimaafkan oleh ahli waris. Atau syibhul khata itu adalah dia mungkin memukul dengan alat-alat yang tidak mematikan, atau dia pukul pada tempat-tempat yang tidak mematikan, tapi tiba-tiba dia mati. Nah, ini disebut dengan syibhul khata, mirip dengan pembunuhan tidak disengaja. Dia mengenainya, kalau yang tadi yang pertama dia memang tidak kena, atau dia peluru yang salah sasaran, itu namanya qatlul khata. Ini syibhul khata, dia istilahnya yubashir, dia mengenainya langsung, tapi dia mengenainya dengan alat-alat yang tidak mematikan, atau mengenai pada titik-titik yang tidak mematikan, maka dia mati. Maka itu juga masuk dalam syibhul khata, sampai kemudian bisa ditemukan motifnya bahwa memang dia sengaja membunuh. Nah, itu kalau ketemu hakim atau jaksanya, penuntutnya bisa menemukan bukti bahwa dia mempunyai motif untuk membunuh, maka dia dihukum bahwa dia membunuh dengan sengaja. Ini berkaitan dengan yang dibunuh karena dia sudah tidak bisa minta maaf, tidak bisa menghalalkan darahnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ahli warisnya. Maka orang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah melakukan pembunuhan, harus mendatangi ahli waris. Oh, saya sudah membunuh bapakmu atau membunuh anakmu, sekarang terserah. Kalau di tempat itu adalah pemerintahan qisas, ya harus dibawa, menyerahkan diri, diqisas. Atau dia menerima diat kalau diat, atau kalau di tempat yang tidak ada berjalan hukum qisas, maka dia menebus saja berapa tebusannya sesuai dengan kerelaan orang tersebut, dan dia meminta maaf. Karena memang qisas ini hukuman yang tidak bisa dijalankan oleh individu, oleh lembaga, oleh organisasi, tidak bisa. Dia hanya bisa dijalankan dalam satu sistem pemerintahan yang dia mempunyai kekuatan. Karena kalau masing-masing lembaga orang per orang melakukannya, itu akan menjadi kacau nanti. Dia harus memang dalam pemerintahan yang resmi. Jadi itu ada 3. Jadi dia taubat, dia harus kalau betul-betul dia taubat, dia harus ke ahli warisnya dan mengaku bahwa dia adalah pembunuhnya. Itu baru yang taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima konsekuensi apapun yang diinginkan oleh ahli waris. Kemudian alim ini mengatakan kepada orang tersebut, dia bilang, intaliqu ila ardi kada wa kada. Pergilah ke negeri ini, di sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum.
Karena di sana itu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, kemungkinan negeri yang ditempati orang ini adalah memang situ adalah kebanyakan orang kafirnya. Maka dia disuruh pergi ke tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala disembah banyak orang-orang saleh. Wala tarji'u ila ardik fa innaha ardu su. Jangan kamu kembali ke negerimu karena sesungguhnya negerimu ini adalah negeri yang rusak. Negeri yang tidak akan membantumu untuk bertaubat, bahkan bisa mengembalikanmu menjadi orang yang beringas lagi, orang yang melakukan dosa lagi sebagaimana sebelumnya. Maka di sini pentingnya adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat penting. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika kita membeli tanah dan diniatkan untuk membeli rumah, hendaknya kita harus tahu, survei dulu siapa yang berada di kiri kanan kita. Siapa yang kira-kira akan menjadi tetangga kita di situ. Karena memang masalah bi'a ini itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi kita, terutama anak-anak kita nanti. Terutama anak-anak kita nanti yang akan berpengaruh. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian melihat atau memperhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai teman sejati. Si lingkungan kalian. Jelaslah kita paling pasti berteman dengan orang lingkungan di sekitar kita. Tidak mungkin kita berteman dengan orang di Makassar, orang karena jauh. Mungkin berteman biasa, tapi yang jadi teman kita, terutama tetangga kita adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka ini pentingnya memang untuk mencari tempat atau mencari komunitas. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Inilah yang kita cari, komunitas seperti itu. Sehingga itu membantu kita dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ada sedikit pemacu, motivasi untuk kemudian melihat orang-orang saleh ini, orang-orang yang rajin beribadah itu, ketika dia sholat, ketika dia beribadah, kita juga minimal saya sedikit melakukan. Minimal kalau dia melakukan 12 rakaat nawafil dalam qabliyah dan ba'diyah, salat sebelum dan sesudah salat wajib, mungkin kita bisa 8, bisa 6, bisa 2. Itu sudah alhamdulillah adalah satu lumayan. Dan sebagaimana ayat yang hadis yang kemarin, almar'u ma'an man ahabba, maka orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sering bersamanya pada waktu di dunia. Ini fawaid yang ketiga daripada hadis ini. Maka fantalaka hatta idza nasafat tariq atahul maut. Maka orang ini mentaati atau dia penuhi permintaan orang alim itu. Dia kemudian berjalan menuju negeri tersebut, tetapi di tengah perjalanan kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan itulah tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka kemudian dua rombongan malaikat datang, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, untuk menjemput arwahnya. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang keadaan-keadaan kita ketika menghadapi sakarat. Itu memang ada dua. Kalau orang beriman, maka dia didatangi rombongan malaikat yang beriman, yang membawa kain kafan dari surga. Jadi selain jasad kita ada kain kafannya, ada nyawa kita juga diberikan kain, ada kain tempatnya dia, dan itu dan ada wangian dari wangian surga, itu bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman ketika dia meninggal, dia tersenyum, dia senang karena dia sudah mendapatkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberitaan dari malaikat tentang tempatnya di surga. Yang antara tersenyum dengan tidak mungkin masih 50-50 di situ. Masih kemudian antara ragu-ragu, tapi memang kita didatangi oleh malaikat sejauh mata memandang.
Jadi disitulah kemudian malaikat. Inilah yang kemudian yang mau mengambil ini, kalau orang kafir itu malaikat yang hitam, pakai pakaian hitam, dan kemudian membawa tempat jenazah itu rambut dari neraka, dan baunya bau sangat tidak enak. Inilah yang kemudian, karena malaikat azab ini malaikat rahmah mengatakan bahwa dia bilang jaa atiyan muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Dia ini sudah membawa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang mau bertobat, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqalat malaikatul adab, malaikat azab ini mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattu. Bahwa sesungguhnya orang ini belum melakukan amalan sedikit pun. Tidak ada amalan kebaikan yang belum ada. Baru berjalan menuju tempat dia mau bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum hakaman. Maka datanglah malaikat yang dijadikan sebagai hakim. Kemudian malaikat ini mengatakan, artinya yang sebagai pemutus perkara ini. Kemudian dia katakan kisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Ukurlah jarak ini, jarak antara negeri yang ia tuju, negeri tempat bertaubat, dan negerinya sendiri, tempatnya di situ dia melakukan banyak dosa. Maka yang mana yang paling dekat, maka dia dicatatkan berada dalam golongan orang-orang itu. Artinya kalau dia lebih dekat kepada tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam golongannya. Kalau lebih dekat terhadap orang-orang yang kampungnya yang banyak berbuat dosa, maka dia digolongkan dengan orang kampungnya. Maka kemudian faqasu fawajadu adna ilal ardi allati arada fayaqbiduhul malaikatir rahmah. Maka ketika diukur, maka ternyata lebih dekat menuju ke tempat yang ia mau tuju, yaitu tempatnya orang-orang yang beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan pendeknya itu cuma beda satu hasta saja, beda satu siku. Itu saja bedanya. Jadi lebih dekat ke tempat yang ia tuju itu satu siku saja, artinya cuma beda satu siku jaraknya. Tapi begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa melebihi daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang sahih dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mewahyukan, memerintahkan kepada dua tempat itu. Yang pertama tempat yang ia tuju, dia bilang dekatlah, dan kemudian tempat yang sebelumnya menjauhlah, supaya kemudian dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu taubat selamanya terbuka, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'ah, sangat luas. Maka rugilah orang-orang yang tidak menemukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling rugi. Ada orang begitu, orang yang tidak pernah mendengarkan pengajaran ilmu agama, menganggap dirinya sudah tidak pantas lagi untuk mendapatkan taubat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu, maka hendaknya kita sampaikan kepada mereka, orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, bahwa pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka, dan senantiasa Dia menerima semua taubatnya orang-orang yang melakukan dosa apapun dia yang pernah lakukan dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat mereka. Yang penting mereka memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada sesuatu atau karena dia sudah tidak bisa melakukan hal tersebut, mungkin karena tua, mungkin karena tidak ada uangnya, mungkin karena tidak ada jawabannya, atau diistilahkan oleh ulama taubatul ajiz. Taubat orang yang karena tidak mampu, tapi dalam hatinya, kalau saya bisa lagi nanti saya lakukan lagi. Maka orang seperti ini adalah orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya.
Ya. Eh, Kalau dalam itu kalau yang ditinggal mati dia yang jadi rampasan perang itu yang punyanya musuh. Iya, yang ikut dalam misalnya dia dalam tidak semuanya juga. Misalnya dalam satu istana, kalau istana itu diserang, semua yang di dalam itu jadi budak, jadi tawanan istilahnya, sabyu, wanita dan anak-anak. Itu memang sudah menjadi ketentuan perang di masa lampau. Itu masalah itu, walau taala alam, dia adalah menjadi kebijakannya panglima. Jadi dia mau bebaskan, dia mau jadikan tawanan, itu adalah dia di wewenangnya panglima, pemimpin perang atau pemimpin tertinggi. Ada yang dibebaskan, ada yang dibagi kepada kaum muslimin. Jadi itu adalah rampasan perang, tapi di tempat perang. Tidak semuanya juga, misalnya dia taklukkan, misalnya dulu Romawi dia taklukkan, semuanya jadi budak, tidak juga. Yang artinya yang betul yang menjadi pegawainya, yang ada di istananya, yang ikut dalam itu, yang kemudian dijadikan rampasan perang atau dia adalah sabyu, namanya sabyu, bukan dia ganimah tapi istilahnya sabyu. Dia adalah rampasan perang, tapi dia berbentuk, dia adalah manusia dan jadi budak. Istilahnya dia adalah menjadi budak. Jadi budak dijual dulu sampai tahun 70-an itu di Arab Saudi masih ada pasar budak. Masih ada sampai kemudian dihapuskan oleh Raja Khalid. Malik Khalid itu yang hapuskan perbudakan. Tidak ada lagi, semuanya harus dibebaskan. Jadi tidak ada. Jadi orang-orang Afrika dulu di Arab sudah tidak ada sejak sudah lama, tapi di Afrika kan masih sering perang. Jadi yang menang itu dia jual budak-budak itu. Saya pernah lihat di Ghana, itu ada memang tempatnya, namanya apa lagi, Kastil Cape Town. Situ ada Kastil Mina, di situ ditaruh itu budak, yang ditaruh semua di situ budak. Maka ada di situ ada pintu, dinamakan pintu yang tidak pernah akan kembali. Siapa yang melalui pintu itu, maka tidak akan pernah kembali lagi. Itulah yang budak-budak yang dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika. Di situ ada di situ penjelasannya. Di situ tempatnya budak diperjualbelikan di masa lampau. Bahkan Obama pernah datang di situ. Obama yang presiden Amerika, karena kakeknya pernah di situ. Kakeknya adalah budak dulu. Kakeknya dia di situ, kemudian dibawa ke Amerika. Jadi seperti itu perbudakan yang terjadi sebenarnya bukan dalam itu peraturan Islam, tidak. Sebelum Islam memang sudah begitu. Jadi sudah begitu dulu. Siapa yang kalah perang, maka semua keluarganya. Maka Ratu Saba mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahli adillah. Raja itu kalau masuk dalam satu negeri, satu kerajaan, menjajahnya, dia pasti akan merusak di dalam dan menjadikan orang-orang mulianya itu menjadi orang yang hina. Maksudnya orang-orang mulia ini kan jadi budak. Semua jadi. Maka waktu dia ditawari untuk menyerang Raja Sulaiman, dia pikir-pikir dulu, jangan sampai nanti keturunan kita ini jadi budak kalau kita kalah. Nah, itu dia memang sudah menjadi sesuatu yang merupakan hukum perang. Bahkan sebelum Islam, siapa yang dikalah maka dia akan dijadikan tawanan dan dijadikan budak belian keturunannya dan orang-orang yang besertanya dalam perang tersebut. Wallahu taala alam. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.